God's people, kembali lagi di Student Fellowship kita pada hari ini di awal bulan yang baru di minggu pertama yaitu 4 Maret 2022. Wah, gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Yori Roike dengan tema God Intervention in Victory. Tapi sebelum itu, mari teman-teman kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepadanya. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu pada hari ini, di mana kami Tuhan boleh berkumpul di sini Tuhan untuk datang beribadah kepada-Mu Tuhan, dan terima kasih untuk kesempatan waktu-Mu Tuhan. Tuhan, pada hari ini Tuhan kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh memberkati setiap hati dan pikiran kami agar kami sungguh-sungguh untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah kami ini, kiranya Tuhan yang boleh memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembicara kami pada hari ini Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh memberkati pembicara kami, berikan hikmat dan marifat yang daripada-Mu Tuhan, agar firman yang disampaikan oleh pembicara kami itu semua berasal daripada-Mu Tuhan. Berkati pelayan-Mu pada hari ini yang akan melayani Engkau Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh memberkati. Dan kami menyerahkan Tuhan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya, kita sama-sama setuju bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dia adalah Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Mari kita sama-sama pujikan Allah sanggup. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Mari kita angkat pujiannya dari awal lagi. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Hai, pemusik memuji Tuhan. Hidup dan keselamatan kita sudah dijamin asalkan kita percaya kepadanya. Dan hidup kita tidak akan pernah dibiarkannya, karena Dia adalah Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara. Mari kita angkat sekali lagi pujian ini. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu,
rasanya tak berubah. Ketenangan hati kita bisa kita dapatkan karena kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Allah yang selalu menolong kita dengan caranya yang ajaib dan tidak pernah terlambat. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Singer, nyanyikan lagu ini dari awal. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang Berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Apapun yang sedang kita hadapi dalam hidup ini, jangan pernah takut, karena Dia adalah Allah yang selalu akan sanggup menolong kita dengan caranya yang luar biasa, dengan caranya yang mungkin tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Mari kita sama-sama naikkan lagi pujian ini. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu
rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Halo, selamat jumpa kembali di Student Fellowship hari ini. Apa kabar para mahasiswa-mahasiswi UPH dimanapun teman-teman berada? Mari sebelum kita mulai eksposisi terkait dengan Yosua 6, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk kita memohon belas kasihannya supaya firman yang akan kita dengarkan ini boleh memperlengkapi kita dan mempersiapkan kita untuk kita melangkah melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu ya Bapa. Sungguh besar kasih setia-Mu atas kami. Terima kasih untuk kepercayaan yang Kau berikan untuk kami boleh menikmati persekutuan dengan Engkau. Dan Tuhan, kami serahkan Tuhan firman. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan, nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Sehingga Tuhan, firman yang dibentangkan ini Bapa, bukan hanya mengenyangkan pemikiran kami, tetapi juga mengubah hidup kami, hati kami dipulihkan, dan kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, apa yang akan sama-sama kita renungkan itu terambil dalam Yosua 6 ayat 1 sampai 27. Kalau kita baca panjang sekali, makanya saya sudah menyiapkan satu video singkat. Video yang sebenarnya dipersiapkan untuk anak-anak, tapi ini masih enak untuk disaksikan, untuk memberikan kita satu gambaran. Yosua 6 ayat 1 sampai 27 itu seperti apa. Mari kita saksikan bersama-sama. Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Tidak ada orang keluar atau masuk. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, "Angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Dan janganlah perdengarkan suaramu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Dan kepada bangsa itu dikatakan, Majulah, kelilingilah kota itu." segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala. Maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Demikianlah pada hari kedua, mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7, mereka bangun pagi-pagi, ketika fajar menyingsing, dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu, mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu.
Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Lalu bersoraklah bangsa itu. Bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi, ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Dan Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Oke, demikian teman-teman apa yang sudah kita lihat dari kisah dari bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel merebut kota Yeriko. Sesuatu yang bisa dikatakan kemenangan yang extraordinary, yang supranatural, yang adikodrati. Nah, mungkin sebelum kita melangkah lebih jauh tentang apa yang terjadi dalam Yosua 6 ini, kita pengen untuk sedikit memberikan satu gambaran mengenai kota Yeriko, khususnya kota Yeriko yang ada di masa di mana Yosua memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Jadi teman-teman, ini adalah sedikit gambaran tentang kota Yeriko. Kalau teman-teman lihat, ini para ahli arkeologi berhasil untuk menemukan tempatnya dan memang persis dekat dengan Sungai Yordan. Dia ada di sebelah barat dari Sungai Yordan. Nah, jadi zaman sekarang kota ini disebut sebagai Tel Jericho atau Tel Es Sultan. Nah, Yeriko sendiri artinya adalah kota palem atau City of Palm. Nah, apa yang akan kita sama-sama lihat adalah terkait dengan bukan kota yang sekarang ya, tapi yang zaman dulu. Jadi kota ini luas areanya, ini kota zaman dulu ya, ketika Yosua masuk, luas kotanya itu yang area dalam, kalau teman-teman lihat ya, ini ada area dalamnya, itu 2 hektar saja, ya, tidak besar. Jadi jangan membayangkan kalau kita bicara kota Yeriko itu seperti kota Jakarta atau kota Tangerang atau kota teman-teman di mana ada, mungkin di Ambon atau di Medan, di Surabaya. Bisa dibayangkan kalau misalnya kota sebesar itu kita kelilingin sehari belum tentu selesai, bahkan pakai kendaraan pun belum tentu selesai. Nah, kota yang disebut sebagai kota Yeriko dalam Yosua 6 ini adalah kota yang isinya hanya 2 hektar persegi. Makanya bagi Yosua, dia bisa sampai di hari ke-7 itu mengitari 7 kali untuk 1 hari, itu selesai. Ya, karena tidak besar. Ya. Kemudian kota ini, sebagaimana yang tadi teman-teman lihat ya di gambar itu ada tembok, dan temboknya itu 2 rangka atau 2 lapis. Ada bagian yang disebut exterior wall, dan ada bagian yang disebut interior wall. Nah, kalau teman-teman lihat ya, 2 bagian ini ada jarak yang cukup lebar di sana. Kemudian di bagian bawahnya yang ini, itu tanah yang dipadatkan. Jadi semakin memperkuat konstruksi dari tembok ini. Sehingga
di atas tanah-tanah ini ya, kalau kita lihat itu ada bangunan yang dibangun. Nah, salah satu yang tinggal di dalam tembok, ini dalam tembok, itu adalah Rahab yang berhasil menyelamatkan 2 pengintai dari Israel. Kemudian kita melihat juga bangunan ini, kalau kita perhatikan ya, untuk tembok bagian luar itu 12 meter dari bawah. Ya. Jadi cukup tinggi. Ini ada 2 bagian ya, kalau teman-teman lihat ya. Itu ada yang brick wall dari tanah liat, tetapi ada bagian retain ya, bagian bawah ini itu dari batu gunung atau batu kali. Jadi demikian juga yang area dalam ini, yang atas ini adalah brick wall, seperti batu bata ya yang sekarang, dan bagian bawahnya itu retain wall, itu adalah dari batu kali atau batu gunung. Kalau yang bagian depan eksterior itu ada 12 meter, kalau yang bagian interior wall itu ada 15 meter tingginya. Jadi coba bayangkan di era dulu ada bangunan tingginya 15 meter, itu untuk pertahanan diri dari satu kota, dan itu adalah satu tantangan yang besar bagi orang-orang musuh yang mau masuk. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi orang Israel yang dipimpin oleh Yosua pada saat itu. Nah, bukti arkeologi juga telah membuktikan bahwa ketika peristiwa yang tadi kita saksikan, yang kita baca dalam Yosua 6 ayat 1-27, jadi ketika tembok-tembok itu rontok, yang rontok adalah brick wall-nya, yang terbuat dari tembikar, yang terbuat dari tanah liat. Nah, brick wall itu, dia runtuh ke arah luar. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, jadi yang retain wall itu yang dari batu kali tidak, tetapi karena si brick wall itu turun ke arah depan, itu membentuk ramp. Ramp itu seperti tanjakan. Itu yang menyebabkan bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua bisa dengan mudah naik. Jadi kalau teman-teman pernah ke UPH, ada gedung B, itu ada rampnya. Seperti tanjakan untuk mobil naik gitu ya, dari satu lantai ke lantai yang lain. Itu membuat Yosua dengan batu-batu brick yang dari tanah liat ini runtuh ke depan, mereka naik dengan mudah dan masuk menyerang bangsa Kanaan yang tinggal di kota Yeriko. Oke, jadi itulah sedikit gambaran tentang kota yang akan kita bahas sesuai dengan Yosua 6 ayat 1-27. Nah, mungkin aku sedikit akan menyinggung yang terkait dengan tema. Judulnya adalah God's Intervention in Victory. Ya, kalau diterjemahkan campur tangan Allah dalam kemenangan. Ini adalah topik yang diberikan oleh pengurus. Namun mungkin ada baiknya untuk kita melihat yang lebih cocok dengan firman Tuhan itu seperti apa ya? Apakah benar intervention atau ada yang lebih tepat pembahasannya? Jadi kalau kita lihat kata intervention menurut Collins Dictionary, itu ada pertama variable noun. Intervention is the act of intervening in a situation. Intervensi itu adalah tindakan campur tangan dalam satu situasi. Pihak luar campur tangan. Oke. Nah, yang menarik adalah yang kedua, countable noun. An intervention is an occasion when friends or family tell someone who has a serious problem that they need to get help. Jadi, intervensi itu satu kesempatan di mana teman atau keluarga memberitahu seseorang yang lebih powerful, di mana ada orang yang memiliki masalah serius dan mereka butuh bantuan. Nah, di sini kalau kita lihat, inisiatif itu bukan lahir dari si pemberi bantuan, tetapi dari si penerima bantuan. Nah, coba perhatikan. Ketika yang terjadi dengan Yosua dan teman-temannya dengan bangsa Israel ketika merebut kota Yeriko, tembok itu runtuh. Itu kalau dikategorikan inisiatifnya apakah dari Yosua dan teman-teman atau dari Allah, maka jelas Alkitab menjelaskan ini adalah inisiatif Allah. Coba kita perhatikan ya.
Yosua 1 ayat 1 sampai 3. Yosua 1 ayat 1 sampai 3. Dia bilang begini. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Ayat 2, perhatikan. Hambaku Musa, ya. Oke. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri. Nah, coba perhatikan, menuju negeri yang akan kuberikan. Siapakunya? Allah. Inisiatif Allah untuk memberikan kepada bangsa Israel negeri Kanaan. Ayat 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, Yosua, kata Tuhan, Allah berikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Selanjutnya Yosua 6 ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku Allah Tuhan serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Artinya berdasarkan ayat firman Tuhan, Allah sedang tidak mengintervensi atau campur tangan berdasarkan permintaan Yosua maupun bangsa Israel. Tidak. Tetapi ini adalah penggenapan janji Tuhan. Ini adalah inisiatif Allah berdasarkan janjinya untuk memberikan tanah Kanaan. Jadi kesimpulannya, kalau kita berbicara apakah ini intervensi Allah akan kemenangan atau inisiatif Allah, saya lebih setuju dengan firman Allah bahwa peristiwa runtuhnya tembok Yeriko dan kemenangan bangsa Israel merupakan inisiatif Allah untuk menggenapi janjinya. Jadi mungkin judul kita di hari ini adalah God's Initiative in Victory. Inisiatif Allah dalam kemenangan. Oke, lanjut. Nah, sekarang apa sih victory itu? Victory is a success in a struggle, war, or competition. Di pengertian yang lain ini disebut sebagai kata benda final and complete superiority in a war, a success attained in a contest or struggle or over an opponent, obstacle or problem, the act of triumphing or state of having triumph. Jadi kata benda variabel, ada kata benda yang disebutkan di sini. Tetapi menarik di sini adalah ini adalah satu keberhasilan dalam perjuangan. Kalau saya bisa garis bawah yang di kata benda ya, terhadap lawan, rintangan atau masalah. Nah, kembali kalau kita coba refleksikan dengan kita, berbicara tentang kemenangan otomatis bukan cuma tentang perang, tetapi juga tentang kontes atau kompetisi berkaitan dengan perjuangan hidup kita. Kita kadang itu mau menang terhadap diri sendiri, tetap barangkali dengan teman-teman juga ikut kompetisi, atau barangkali ada satu struggle pergumulan dalam hidup. Ini sangat sesuai dengan apa yang menjadi penjelasan dari Collins Dictionary. Nah, jadi kalau kita bicara tentang menang, mungkin ini adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Ya, ada yang tidak ingin menang? Saya percaya semua kita rindu akan kemenangan. Tidak ada satupun manusia yang berakal sehat yang memimpikan kegagalan, memimpikan kekalahan. Jadi kemenangan adalah suatu kondisi yang pasti diharapkan oleh setiap orang yang menyatakan dirinya waras. Nah, ada dua jenis kemenangan dalam konteks ini ya. Kemenangan yang bersifat individual, diri sendiri, atau kemenangan yang bersifat komunal, entah itu kelompok ya, entah grup yang lebih besar atau masyarakat. Nah, konteks Yosua itu bukan hanya kemenangan yang bersifat individual, Yosua saja, no, tetapi kemenangan dalam konteks bangsa Israel bersifat komunal. Nah, kapan seseorang mengalami kemenangan? Apakah saat tidur? Jelas no.
Apakah saat kita berpangku tangan dan tidak ngapa-ngapain? Jelas tidak. Apakah saat kita bengong? Of course not. Kita hanya mungkin untuk mengalami kemenangan ya ketika terjadi perang. Ketika ada kompetisi. Ketika persaingan. Ketika ada godaan dosa. Ketika kita menghadapi pergulatan hidup. Jadi, dengar baik-baik dan garis bawah. Semua orang yang ingin menyandang status pemenang itu harus melewati pergumulan. Tetapi kenyataannya ada banyak orang pengen status menangnya, tetapi tidak siap melewati tantangan. Tidak siap melewati perang. Tidak berani masuk dalam kompetisi. Tidak mau bersaing. Kalah ketika ada godaan. Ketika ada pergumulan, dia langsung nyerah, komplain ya terhadap Tuhan. Jangan bilang kita mau meraih kemenangan. Orang-orang yang punya attitude seperti ini terhadap pergumulan hidup, terhadap tantangan hidup, mereka tidak akan pernah meraih kemenangan. Jadi kemenangan adalah suatu bukti di mana kita telah melewati suatu proses hidup yang di dalamnya Allah melakukan bagian Allah untuk memberkati, untuk memberikan kemenangan, dan ada bagian kita di mana kita berupaya untuk meraih apa yang sudah diberikan, yang sudah diberkati itu. Jadi, kemenangan itu ibarat buah yang diberikan Allah, namun kita perlu petik untuk memperolehnya. Jadi kita nggak bisa sekedar ya udah Tuhan mau kasih, kalau Tuhan nggak kasih ya saya cuma menunggu. No. Kemenangan itu perlu dipetik, ada upaya kita. Kecuali satu hal yang berikut ini. Nah, bagi pengikut Kristus ada satu kemenangan di mana ada tidak ada bagian dari kita berperan di dalamnya. Tidak ada perbuatan kita, tidak ada perjuangan kita untuk meraih kemenangan itu. Apa itu? Itu adalah kemenangan keselamatan dan hidup kekal yang diberikan Allah kepada kita lewat karya penebusan Yesus Kristus. Kemenangan yang ini sifatnya anugerah. Tidak ada amal, tidak ada perbuatan baik kita yang sanggup membayar untuk kita meraih kemenangan ini. Kemenangan ini absolutely given by the Lord Jesus Christ. Nah, topik yang kaitannya dengan Yosua ini di luar konteks ini ya. Jadi kemenangan di mana ada peran dari Yosua untuk meraihnya. Kita akan lihat satu-satu dan ini akan menjadi refleksi bagi kita. Saya temukan 5 pelajaran. Mungkin teman-teman akan menemukan lebih banyak lagi. Tidak masalah. Tetapi setidaknya saya menemukan ketika merenungkan tentang Yosua ada 5 pelajaran terkait kemenangan Yosua atas Yeriko. Pelajaran pertama adalah bahwa Allah berjanji memberikan kemenangan. Jadi kembali inisiatif itu datang dari Allah, bukan dari upaya Yosua. Yosua 6 ayat 2 berkata begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku Tuhan, serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Jadi kemenangan yang diraih oleh Yosua itu didasari oleh janji Allah. Didasari oleh hukum Allah yang mempersiapkan kemenangan. Tanpa janji, tanpa firman dari Tuhan, maka iman itu bukan menjadi iman, tetapi menjadi kenekatan. Oke? Jadi yang membedakan antara nekat dengan iman adalah iman ada dasar pijakan firman Tuhannya. Sementara nekat adalah sesuatu yang tidak ada dasar firman-Nya. Kalau misalnya nih, contohnya ya, ada orang yang bilang, saya makan babi, saya nggak peduli, sekalipun umur saya sudah 60, saya makan babi, makan aja, karena toh Tuhan memberkati apa yang kita makan. Oke? Nah,
Habis itu orang ini jatuh sakit. Pertanyaannya, kenapa kok seakan-akan Tuhan nggak membela umat ini yang begitu meyakini bahwa dia makan apapun tidak akan terjadi apa-apa dengan dirinya. Karena apa yang dia yakini nggak ada dasar janji Tuhannya. Memang Yesus pernah menyatakan bahwa apa yang masuk dari mulut itu keluar ke jamban. Tapi itu bukan sedang membicarakan boleh makan apapun. Amsal berkata, taruh pedang di leher. Itu namanya harus kita tahu diet yang benar, pola makan yang benar. Kalau sudah umur 60, wow, jangan berani-berani makan hal-hal yang berbahaya untuk umur-umur seperti itu. Duren, babi, boleh, tapi dalam takaran yang sangat-sangat secukupnya. Ya, nah ini contoh. Iman dengan nekat itu beda tipis. Iman itu dasarnya jelas. Ada janji Tuhan di situ. Sementara kalau nekat itu enggak ada dasar kebenaran firman Tuhannya. Refleksi dari pelajaran nomor 1 ini adalah, apakah ada janji Tuhan untuk hal-hal yang rindu kita menang? Apakah kamu merindukan satu kemenangan untuk satu pergumulan, untuk satu hal ya? Apakah kemenangan yang kamu harapkan itu sesuai tidak dengan kehendak Tuhan? Sesuai tidak? Ini saya punya satu kisah beneran ya. Saya punya saudara yang dia mau menang kompetisi memperebutkan kembang desa. Ini kejadian sekitar 25 tahun yang lalu. Kompetisinya aja udah salah. Bukan saya mengatakan bahwa nggak boleh mendapatkan perempuan kembang desa. Tetapi ada hal-hal yang dilanggar oleh saudara saya ini. Dia mau menang, tapi kalau pertanyaannya apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Kenyataannya adalah ketika dia memperjuangkan, dia bersaing karena kembang desa banyak yang suka ya. Akhirnya dia pakai cara yang salah. Dia sarapan dulu sebelum doa. Mungkin teman-teman paham maksud saya. Dia sudah melakukan hubungan seks sebelum pernikahan. Akhirnya itulah cara dia untuk menang. Jadi si perempuan ini, si kembang desa ini akhirnya hamil dan terpaksa menikah dengan saudara ini. Dan apa yang terjadi? Rumah tangga mereka seperti neraka. Kemenangan seperti apa yang kita mau cari? Kemenangan apa yang menjadi rindu kita? Apakah itu sesuai dengan kehendak Allah atau tidak? Jangan-jangan itu keluar dari kehendak Allah. Setidak-tidaknya ada 4 hal yang dapat kita pertimbangkan untuk kita tahu itu adalah kehendak Tuhan atau enggak. Pertama, ada pintu kesempatan terbuka. Oke, kita refleksikan. Mungkin dalam hal-hal yang kita mau raih kemenangan, pintu itu terbuka. Tetapi ada filter kedua. Ada dukungan untuk meraihnya. Mungkin, oh iya, ada dukungan untuk meraihnya. Ada nih orang-orang yang membantu. Ketiga, hal itu membuat kita makin dekat dengan Tuhan, bukan jauh dari Tuhan. Nah, saudara yang saya sebutkan dalam ilustrasi tadi, dan itu kejadian benar, itu membuat dia makin jauh dari Tuhan, bukan makin dekat dengan Tuhan. Dia berbuat dosa, dia melanggar kekudusan Tuhan. Sekarang tanya pada diri sendiri, ketika teman mau meraih satu kemenangan, itu membuat engkau makin dekat dengan Tuhan atau tidak? Atau malah menjauhkan? Yang keempat, apakah hasil kemenangan itu mempermuliakan nama Tuhan atau tidak? Apa yang terjadi dengan saudara tadi yang saya ceritakan, dengan dia terpaksa menikah, sudah jelas dia sedang mempermalukan Tuhan, bukan mempermuliakan Tuhan. Jadi 4 ini bisa kira-kira menjadi pertimbangan. Mungkin ada lebih dari 4 yang bisa kita temukan, tapi setidaknya 4 ini bisa menjadi filter untuk kita. Pelajaran kedua yang kita peroleh dari kemenangan Yosua atas Yeriko adalah Allah menuntut ketaatan dari Yosua dan seluruh kaum Israel. Yosua ayat 2-7 itu menjelaskan bagaimana Yosua diminta Allah untuk mengikuti instruksi-instruksi Allah secara ketat. Sekalipun secara logika apa yang diinstruksikan Allah itu kayak nggak masuk akal. Tapi dia taat melakukannya. Dan bukan hanya
Yosua. Yosua 6 ayat 8 sampai 20 menjelaskan bangsa Israel mendengar arahan dari Yosua dan mereka mengikuti instruksinya secara ketat. Mereka tidak bantah. Mungkin ada di antara mereka jago perang, tapi mereka nggak bantah. Mereka nggak berpikir, kok gini ya cara perangnya ya? Masuk keliling setiap hari, nggak ada perlawanan, terus selama 1 sampai 7 hari itu diam ketika keliling, kemudian yang terakhir bersorak, kayak nggak masuk logika perang. Tetapi mereka mengikuti instruksinya dengan ketat. Jadi ketaatan adalah kunci kemenangan bagi Yosua. Dan bagaimana dengan kita? Kalau kita refleksikan diri, ketika kita meraih kemenangan, adakah kita mengupayakan itu sesuai dengan maunya Tuhan di dalam ketaatan? Mazmur 119 ayat 105 berkata begini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita mau coba membayangkan itu seperti apa, saya kasih contoh lampu landasan bandara. Teman-teman, sehebat-hebatnya seorang pilot menerbangkan pesawat, ketika dia mau mendarat di malam hari dalam keadaan gelap, dia sangat membutuhkan lampu di runway itu untuk meng-guide dia, supaya tidak salah. Kalau tidak ada lampu itu ya di runway, yang akan terjadi adalah sehebat-hebatnya pilot, dia tidak akan berani mengambil keputusan untuk mendarat. Kalau dia mendarat juga itu pilot yang nekat, atau pilot yang bisa dikatakan sebenarnya tidak pintar. Lampu yang ada di bandara ini, yang ada di runway ini, itu adalah seperti firman Tuhan. Firman itu menjadi terang, menjadi guidance di tengah kegelapan dunia ini. Ya. Tanpa firman itu, kita bisa celaka. Pilot yang hebat, tanpa lampu runway di malam hari, dia bisa nabrak gedung, dia bisa nabrak daerah sekitar landasan, mungkin kampung-kampung dan lain sebagainya. Jadi firman itu adalah terang bagi kaki kita. Itu adalah satu gambaran pentingnya kita untuk taat berdasarkan firman itu. Baru kemudian kemenangan itu diraih. Teman-teman, kalau mau raih kemenangan, pastikan teman-teman punya isi hati, punya pemikiran, itu senada dengan kehendak Tuhan, senada dengan firman Tuhan. Pertanyaan bagi kita, bagaimana ketaatan kita? Adakah kita memastikan firman Tuhan itu menjadi koridor? Kita tidak akan keluar dari koridor itu. Kita berjalan di dalam ketaatan. Itulah kunci kemenangan dan pelajaran nomor 2 dari kemenangan Yosua. Pelajaran ketiga, meskipun kemenangan sudah dijamin oleh Allah, itu diberikan oleh Allah, dan Yosua tahu, bahkan dalam Yosua 1 sudah dijelaskan. Tetapi Yosua tetap bertindak hati-hati dan mengatur strategi. Yosua 2 ayat 1 itu menjelaskan bahwa Yosua mengirimkan 2 orang pengintai sebelum melakukan penyerbuan ke kota Yeriko. Nah, coba perhatikan baik-baik. Kalau Allah sudah menyatakan bahwa dia menyerahkan bangsa Kanaan ini ke dalam tangannya Yosua, sebenarnya bisa aja, ya udah saya asal-asalan, nggak usah pakai strategi. Pasti kok Tuhan bela, pasti Tuhan berikan kemenangan. Tetapi tidak. Yosua melakukan bagian dia, yang saya sebut tadi, memetik. Diberi, tapi ada upaya dari kita. Ada kerjasama, ada strategi untuk meraih kemenangan. Tidak sembrono, tidak ceroboh. Karena dengan sembrono dan ceroboh itu sedang membatalkan kemenangan. Seringkali kita berpikir, oh sudah dikasih kok, pasti. Contoh lah yang paling sederhana, kita berdoa. Tuhan pimpin perjalanan saya, untuk perjalanan saya misalnya mau ke puncak, mau ke Bandung, atau kemana pun. Apa yang terjadi? Karena kita merasakan Tuhan sudah pasti pimpin dan pelihara dan lindungi. Lalu kemudian apakah kita tidak menggunakan rem? Gas, gas.
Apakah kita tidak memperhatikan lampu lalu lintas? Lampu merah terobos, marka jalan bablas? Tidak, kita tetap harus melakukan bagian kita. Kalau di situ ditulis kecepatan maksimum 80, lakukan. Kalau di jalan tol area kanan hanya untuk melambung, ya lakukan. Itu yang namanya kita lakukan bagian kita. Proteksi dari Tuhan ada, janji Tuhan untuk itu ada, tetapi kita pun lakukan bagian kita. Nah, coba kita refleksikan dengan diri kita. Kemenangan itu adalah proses di mana Allah memberikan kepada kita, tetapi ada upaya kita untuk mengambil apa yang sudah diberikan itu. Jadi saya garis bawahi sekali lagi, kemenangan itu diberikan, tetapi ada bagian kita. Ada harga yang harus kita bayar untuk kemenangan. Ya, kalau teman-teman mau meraih kemenangan, gunakanlah semua yang kita miliki, segenap energi, segenap kekuatan, segenap kemampuan, segenap pikiran, segenap sumber daya, supaya kita pantas untuk meraih kemenangan itu. Contoh ketika misalnya teman-teman ya, ada yang suka kompetisi pastinya, ada itu kompetisi karya ilmiah, atau barangkali kompetisi seperti beauty pageant barangkali, atau ada yang mengikuti kompetisi UPH Ambassador, kompetisi PKM misalnya, program kreativitas mahasiswa yang ujung-ujungnya adalah PIMNAS. Apakah ketika teman-teman mau mengikuti kompetisi itu, teman-teman berdoa, Tuhan saya mau meraih kemenangan, inilah sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Lalu kemudian teman-teman tidak melakukan persiapan. Nggak mungkin kan? Teman-teman pasti akan lakukan bagian teman-teman, belajar yang sungguh, lakukan yang terbaik. Teman-teman yang kompetisi olahraga misalnya, mungkin ada pebulu tangkis di sini, mungkin ada atlet panahan, apapun, pelari misalnya. Apakah teman-teman tidak latihan? Sehebat-hebat apapun engkau menjadi seorang atlet, pasti hari-harimu diisi dengan latihan, 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 latihan. Practice make perfect. Jadi kompetisi kemenangan itu diberikan, tetapi ada harga yang harus kita bayar. Demikian juga yang kita bisa refleksikan dari kemenangan Yosua. Pelajaran keempat. Pelajaran keempat dari peristiwa Yosua, dari runtuhnya tembok Yeriko adalah pengendalian diri bangsa Israel. Yosua 6 ayat 10 berkata bahwa bangsa Israel diperintahkan untuk tidak berkata-kata, tidak berbicara ketika mereka keliling kota Yeriko. Alias puasa ngomong. Mungkin hari pertama mudah. Karena orang-orang Yeriko pun ketika mereka menatap dari atas, mereka mikir ada apa ya? Jadi mereka cuma diam terpaku ketika bangsa Israel itu berputar dan hanya meniup sangkakala oleh 7 orang imam. Muter. Besoknya mungkin dari orang Yeriko masih diam. Tetapi hari ketiga, hari keempat, hari kelima, barangkali mereka mulai menertawakan. Mereka mulai mengolok-olok. Penduduk kota itu mulai, hey, siapa strategi perang kalian? Ngapain kalian mengikuti pemimpin yang mengatakan mengitar itu maka menang? Kalian harus perang sama-sama kita. Ayo adu. Ayo pedang lawan pedang. Panah lawan panah. Tombak lawan tombak. Ayo coba tembusi pintu kami. Bisa dibayangkan gerah rasanya dan pengen rasanya membalas ngomong gitu ya. Tapi kepada bangsa Israel ditekankan. Puasa ngomong. Jangan ngomong. Jangan terpancing emosi. Jangan terintimidasi. Dan mereka berhasil. Pengendalian diri mereka menghasilkan kemenangan. Nah, kalau kita perhatikan ya, di pelajaran keempat ini, ya, apa yang bisa kita petik dengan pengendalian diri? Seringkali kita, Tuhan sudah berikan kemenangan. Kita sudah dipersiapkan menjadi orang yang menang. Tetapi seringkali yang membuat kita jatuh, tidak meraih kemenangan itu adalah kita tidak menguasai diri. Firman Tuhan berkata bahwa pengendalian diri adalah bagian dari buah Roh Kudus. Kendali terhadap lidah, kendali terhadap perkataan, kendali terhadap perbuatan kita, kendali terhadap nafsu kita.
nafsu makan, nafsu seksual anak-anak muda. Ini seringkali kalau kita tidak kendalikan, inilah yang merontokkan kita, meruntuhkan kita, membuat kita tidak meraih kemenangan. Kemenangan yang diraih oleh Yosua menjadi satu cermin bagi kita. Pengendalian diri itu adalah hal yang sangat penting. Pelajaran kelima. Yosua dan bangsa Israel bertindak sesuai dengan imannya. Dalam Yosua 6 ayat 8-10 ayat 8-20 dijelaskan di mana sesuai dengan perintah Tuhan, Yosua dan bangsa Israel melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Mereka harus berkeliling selama 7 hari. Hari pertama sampai hari ke-6 hanya sekali dan tidak boleh ngomong. Hari ke-7 mereka keliling 7 kali, lalu kemudian di ujungnya mereka berseru. Jadi kalau kita perhatikan, urutannya jelas, barisannya jelas, mereka tidak lakukan tanpa suara karena memang perintahnya begitu. Dan yang terjadi adalah karena mereka bertindak sesuai dengan imannya. Tembok Yeriko roboh. Bertindak berdasarkan iman ada hasil. Kalau hanya punya iman saja, tidak bertindak, maka tidak akan ada hasil. Jadi teman-teman, kalau kita perhatikan ya, apa refleksinya dengan diri kita? Ketika kita berbicara iman, Yakobus 2 ayat 17 berkata, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi kita perlu bertindak berdasarkan iman kita. Untuk meraih kemenangan atas suatu pergumulan apapun, itu membutuhkan dasar firman Tuhan. Iman terhadap firman. Dan kita perlu bertindak berdasarkan iman yang kita yakini itu. Apa pergumulan dari teman-teman? Apakah teman-teman sudah bertindak berdasarkan apa yang teman-teman yakini? Atau hanya, oh ya saya beriman. Contoh yang sering ya dihotbahkan itu. Ada orang yang berjalan di atas tali. Ketika dia berjalan di atas tali, di atas Niagara Falls, dia berjalan dari satu titik A ke titik B, semuanya, wes hebat. Mereka memberikan tepuk tangan, lalu kemudian si pejalan di atas tali itu berkata, apakah Bapak Ibu percaya bahwa saya bisa melangkah lagi ke seberang sana? Semua akan berkata, percaya. Yakin, percaya, percaya. Sanggupkah saya sampai ke ujung sana lagi? Percaya. Nah, kalau teman-teman, Bapak Ibu percaya, siapa yang mau saya gendong untuk kita jalan bersama? Dan jawabannya jelas, semuanya silent, tidak ada seorang pun yang mau digendong. Karena mereka hanya percaya di mulut. Mereka tidak percaya dengan kapasitas dari si pejalan di atas tali itu untuk menyeberang. Nah, ujung-ujungnya akhirnya ada satu anak yang naik di atas pundak dari pejalan di atas tali itu. Semua orang bertanya, siapa anak itu? Berani-beraninya, nekat banget. Dan anak itu adalah anak dari si orang ini yang sudah melihat setiap hari bapaknya berjalan di atas tali. Jadi beda antara percaya ngomong dengan percaya dan bertindak atas apa yang kita imani. Nah, teman-teman sekalian, di penghujung dari renungan kita, mungkin menjadi pertanyaan renungan untuk setiap kita. Kemenangan apa yang rindu engkau raih hari-hari ini? Sudahkah kamu memperhitungkan apa saja usaha atau pengorbanan yang harus kamu upayakan untuk meraih kemenangan itu? Sudahkah kamu bertanya kepada Tuhan perihal kerinduanmu untuk kemenangan ini? Apakah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Apakah kemenangan yang kau rindukan itu sejalan dengan kehendak Allah? Apakah Allah dimuliakan jika engkau meraih kemenangan itu? Apapun pergumulan yang engkau rindukan untuk teman-teman mengalami kemenangan.
Entah ingin sembuh dari sakit, entah pengen keluar dari masalah ekonomi, entah ingin menang dalam kompetisi, entah ingin memenangkan hati kekasihmu, memenangkan jiwa orang tuamu, apapun itu. Hari ini menjadi pertanyaan buat kita. Pelajaran dari Yosua ketika meruntuhkan tembok Yeriko. Pertama itu adalah inisiatif dari Allah. Itu adalah janji Tuhan yang tergenapi. Dan itu yang membuat kemenangan itu menjadi begitu spektakuler. Dan Yosua melakukannya dalam iman. Dia bertindak berdasarkan apa yang dia imani. Kemenangan itu diraih. Teman-teman, untuk kita menikmati kemenangan sebagai bagian dari menerima janji Tuhan, itu dibutuhkan satu stamina, satu daya tahan, perseverance. Tema dari Spiritual Growth for Students, SG, adalah perseverance. Peristiwa runtuhnya tembok Yeriko. 40 tahun bangsa Israel mengitari padang gurun. Mereka melewati jatuh bangun iman dan pengharapan. Dan di ujungnya adalah mereka akhirnya masuk ke dalam tanah Kanaan. Sekalipun yang masuk adalah generasi kedua. Tetapi ini menunjukkan perseverance dari bangsa Israel. Mereka menetapkan hati untuk bertahan, setia, percaya kepada Allah. Guys, kemenangan menjadi bagian kita. Mari kita raih bersama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu. Banyak dari kami Tuhan yang mungkin hanya mengetahui firman ini sebagai bagian dari cerita sekolah minggu. Namun hari ini kami menemukan hal-hal yang penting terkait firman ini. Ada 5 pelajaran yang kami temukan di dalamnya. Ajar kami Tuhan untuk kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu, mengerti apa yang menjadi rencana-Mu, dan kami melangkah dengan iman, bertindak sesuai dengan apa yang Kau janjikan, dan kami meraih kemenangan bersama Tuhan. Apapun pergumulan kami percaya Tuhan Kau ada bersama-sama kami. Datanglah kerajaan-Mu dan carilah kehendak-Mu. Amin. You put your love on the line to bear the weight of sin that was mine, washing my river of wrongs into the sea of your infinite love. With arms held high, Lord, I give my life, knowing I'm found in Christ, in your love forever. With all I am, in your grace I stand, the greatest of all moments, love of God, my Savior. Love of God, my Savior. Mercy arms like hurricane winds. For His love made me
Savior. To the one who has rescued my soul, to the one who has welcomed me home, to the one who is Savior of all, I sing forever. To the one who has rescued my soul, to the one who has welcomed me home, to the one who is Savior of all, I sing forever. Mari semua kita sama-sama angkat suara kita berterima kasih atas kasih-Nya yang selalu mengalir dalam hidup kita. To the one who is Savior of all, I sing knowing I'm found in Christ, in the light forever. In all I am, in your grace I stand, the greatest of all moments, love of God, my Savior. To the one who has rescued my soul, to the one who has welcomed me home, to the one who is Savior of all. Sekali lagi kita sama-sama angkat suara kita. To the one who has rescued my soul, to the one who has welcomed me home, to the one who is Savior of all, I sing forever. Wah, gimana nih teman-teman? Semoga kita semua terberkati ya oleh firman Tuhan pada hari ini. Oh iya, aku juga mau ingetin teman-teman bahwa minggu depan kita akan ada Student Fellowship di tanggal 11 Maret 2022. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Junius Hardi dengan tema Do Not Discourage. Jadi jangan lupa untuk ajak teman-teman yang lainnya ya. Lalu aku ada informasi tambahan yang menarik, yaitu yang pertama, Student Fellowship akan mengadakan Worship Night loh pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 jam 5 sore melalui Zoom Meeting. Jadi jangan lupa untuk join ya teman-teman. Lalu yang kedua adalah Spiritual Growth akan mengadakan Spiritual Growth Discipleship Camp atau SGDC dan Youth Conference. Ini akan diadakan sekitar bulan April dan Mei. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa cek Instagram di @sg_uph, di @sgdc_uph, dan di @youthconf_uph. Jadi teman-teman bisa melihat informasi-informasi lainnya di Instagram ya. So, thank you untuk teman-teman semua yang telah hadir di ibadah Student Fellowship kita pada hari ini. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kiranya Tuhan, setiap firman yang boleh kami terima Tuhan bisa menjadi kekuatan sekaligus rema di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pembicara kami yang sudah memberikan firman-Mu Tuhan pada kami, Tuhan yang boleh memberkati setiap tugas dan pelayanan pembicara kami Tuhan, yang boleh memberkati keluarga, pekerjaan, dan kesehatan pembicara kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayan-pelayan-Mu yang melayani pada hari ini, kiranya Tuhan yang tetap terus memberkati pelayanan-pelayanan mereka ke depannya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan kami selanjutnya Tuhan, Kau yang boleh memberkati kegiatan kami pada hari ini. Seluruh hidup kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih God's people, sampai berjumpa minggu depan. Bye-bye. Jangan lupa juga bahwa masih ada banyak kegiatan lain dari Spiritual Growth yang bisa kalian ikuti. Ada Basic, Brother and Sister in Christ, yang merupakan kelompok kecil atau kelompok pemuritan di UPH Lipo Village. Ada juga Prayer Meeting,
yaitu komunitas berdoa dan sharing yang diadakan setiap hari Minggu jam 7 malam. Ada juga santuy, saatnya bersekutu yuk, yaitu komunitas untuk bersantai, mendengarkan firman Tuhan, dan bersekutu bersama yang diadakan setiap hari Senin jam 7 malam. Ada juga Student Fellowship, yaitu sarana ibadah di mana mahasiswa UPH dapat berkumpul, bersekutu, dan bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan, yang diadakan setiap hari Jumat jam 5 sore. Jangan lupa untuk cek and follow sosial media kita juga ya. So, have a nice day God's people!